Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dari Gereja Toraja, Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah, akan menyapa kita sekalian dalam salam damai sejahtera dari Tuhan kita yang Maha Pengasih. Bersyukur bahwa kita saat ini dianugerahkan Tuhan nafas kehidupan dan hari baru, dengan sebuah pemaknaan bahwa berkat Tuhan akan terus Ia nyatakan bagi setiap kita yang senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan dan tetap membuka hati dalam keberserahan hidup di bawah kuasa dan pimpinan Allah. Dan karena itu, mengawali seluruh aktivitas kita di hari ini, mari kita mendasarinya di dalam terang kasih Tuhan melalui firman yang akan kita baca, dengarkan, dan renungkan. Karena itu mari bersama kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, Engkau masih mempercayakan nafas kehidupan dan juga hari baru karunia Tuhan saat ini. Kami memaknai bahwa semua itu karena anugerah dan perkenanan Tuhan, sehingga di dalam menjalani hari ini kami senantiasa terus merendahkan hati kami, tunduk pada kuasa Allah di dalam seluruh tanggung jawab pekerjaan yang kami jalani. Dan karena itu ya Tuhan, kami merindukan sapaan firman-Mu yang meneguhkan pengharapan kami, sehingga dalam menjalani hari ini kami tetap berpegang teguh pada sabda dan ketetapan-Mu. Karena itu ya Tuhan, berbicaralah, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam dan melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-48. Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-48. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca firman Tuhan dengan tekun dan setia, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari bacaan kita di pagi hari ini, diambil satu tema untuk kita hayati, yaitu mengasihi musuh, wujud kesempurnaan kasih. Mengasihi musuh, wujud kesempurnaan kasih. Saudara-saudara, pemerintahan apartheid di Afrika Selatan membuat Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun. Namun, setelah dibebaskan dan menjadi presiden, ia tidak membalas dendam, melainkan mengajak berdamai dengan mereka yang dulu menindasnya. Ini adalah kisah inspiratif yang mengharukan bagi dunia, sekaligus merupakan kisah yang mampu melakukan perintah Tuhan Yesus dalam bacaan kita. Dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48 memperlihatkan kekuatan yang sesungguhnya dari kasih. Tuhan Yesus menantang kita untuk melampaui kebiasaan yang hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita dituntut untuk melakukan kasih yang sesungguhnya, yaitu dengan cara mengasihi orang yang kelihatannya tidak akan mungkin mengasihi kita. Dasarnya adalah kasih Allah sendiri, yang menyatakan kasih yang sejati kepada semua orang. Kita bisa lihat dan baca di ayat 45 bacaan kita. Kasih yang seperti itulah yang menjadi ukuran kesempurnaan, yakni kedewasaan, keutuhan, dan kemampuan mencapai tujuan akhir. Dewasa ini sepertinya rasa benci dan permusuhan semakin terbuka di ruang publik. Perpecahan yang tajam, yaitu polarisasi,
kelihatannya semakin mewarnai semua bidang kehidupan, misalnya politik, agama, sosial, ekonomi. Media sosial menjadi tempat saling menghujamkan berbagai kebencian, kemarahan, dan upaya saling menjatuhkan. Di tempat kerja, keluarga, organisasi, dan komunitas, seringkali relasi dengan sesama manusia dicederai oleh permusuhan dan kebencian. Mengasihi orang yang membenci kita bukanlah ketidakberdayaan, namun itulah kekuatan terbesar dari kasih. Melakukannya memang tidaklah mudah, tetapi pasti selalu membawa kelepasan dan kedamaian. Dimuliakanlah Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami menyadari terkadang kami hanya mementingkan akan sebuah keadaan di mana kami melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, agar orang pun melakukan kebaikan dan kebenaran bagi kami. Ketika kami menyatakan kasih dalam orientasi dan cara pandang kami untuk menanti akan kasih dan kebaikan dari orang yang kami kasihi, itu wajar. Namun kami menyadari betapa berat ketika kami menyatakan sebuah tindakan kasih dan ketulusan, namun kami diperhadapkan dengan ketidakadilan atau ketidaksukaan dari orang-orang yang kami kasihi dengan tulus. Dan karena itu Tuhan, terkadang kami tergoda untuk tidak melakukan kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh berpusat pada Kristus dengan konstan. Tuhan, ampuni kami. Kami mau ditahirkan dan dikuduskan oleh Tuhan, sehingga dengan itu kami tetap menikmati sebuah kedamaian dan kelepasan yang sungguh-sungguh sempurna, sehingga kami menjadi pembawa-pembawa kehadiran Allah yang sungguh memberi damai, sukacita, dan kelepasan serta pemulihan di tengah-tengah relasi bersama dengan sesama kami dan juga ciptaan yang lain. Bapa di dalam sorga, mampukan kami untuk terus memandang pada kasih Kristus yang terus berkorban dan tulus. Bapa di dalam sorga, bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita pertambahan usia di hari ini. Perteguh iman, percaya, dan harap mereka, sehingga senantiasa mereka terus menyerahkan hidup mereka sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi segenap orang tua dan saudara-saudara kami yang dalam gumul karena kelemahan tubuh yang dialami, ataupun juga yang dalam usia lanjut mereka. Kami berdoa Tuhan terus senantiasa menyatakan akan kasih-Mu, kehadiran-Mu melalui kepekaan dari anak cucu, rumpun keluarga, dan kami jemaat Tuhan. Bapa, hamba-hamba Tuhan yang Engkau tempatkan di tengah-tengah tanggung jawab pelayanan, baik itu dalam lingkup pemerintahan, dalam lingkup usaha, pekerjaan, dan juga pelayanan. Kiranya kami semua tetap dimampukan oleh Tuhan untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah di tengah-tengah tanggung jawab kami. Bapa di dalam sorga, hidup kami hari ini kami percayakan seutuhnya kepadamu, Tuhan yang menguasai dan juga yang senantiasa memberikan kepada kami perlindungan-Mu. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa. Sambut kami yang datang bersyukur, karena doa ini kami dasarkan di dalam nama Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan penyelamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini melalui santapan rohani kita atau sarota dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.